Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku. Sub pembelajarannya 2. Keuntungan sikap jujur. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat 1. Siswa mampu menjelaskan sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Siswa mampu menjelaskan manfaat atau keuntungan sikap jujur. 3. Siswa mampu menunjukkan sikap jujur. 4. Siswa membiasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan bersikap jujur. Perhatikan di gambar, seorang ibu guru sedang menjelaskan kepada siswa tentang anak-anak. Coba kamu sebutkan manfaat, keuntungan bersikap jujur seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah arti dari jujur? Siapa yang tahu? Iya. Jujur itu artinya mengatakan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Seorang perempuan menutup mulutnya. Kenapa dia menutup mulutnya? Oh iya, stop berbohong. Kenapa? Karena berbohong itu puncak dari segala dosa adalah berbohong. Nah, maka kita tidak boleh berkata bohong, karena bohong adalah puncak dari segala dosa. Maka kita tidak boleh berbohong, harus jujur. Nah, apakah kalian sudah tahu keuntungan orang yang jujur? Pertama, manfaat atau keuntungan orang yang jujur yaitu 1. Orang yang jujur disayangi oleh Allah. 2. Manfaat atau keuntungan orang yang jujur. Yang kedua, orang yang jujur disenangi orang tua. Seperti di gambar. Mau kan seperti ini? Maka kita harus jujur agar supaya disenangi oleh orang tua kita.
Yang ketiga, manfaat atau keuntungan orang yang jujur itu, yaitu orang yang jujur disenangi guru. Jadi, kalau kita jujur, guru kita akan senang kepada kita. Seperti di gambar. Gurunya senang dengan siswa-siswanya yang jujur. Maka kita sebagai seorang siswa harus jujur supaya kita disayangi oleh guru. Kemudian manfaat atau keuntungan dari jujur yang keempat, orang yang jujur banyak temannya. Seperti di gambar. Ya, orang yang jujur itu banyak temannya. Maka kalau kamu ingin banyak teman, maka kamu harus jujur kepada siapa saja. Kepada teman harus jujur. Nah, maka teman-teman kita sayang kepada kita, sehingga kita banyak teman kita. Maka manfaat, keuntungan berperilaku jujur yang keempat adalah orang yang jujur banyak temannya. Kemudian yang kelima, manfaat atau keuntungan orang yang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, orang yang jujur akan membawa kebaikan. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Nah, jadi kalau kita selalu jujur, akan masuk surga. Seperti di gambar. Mau masuk surga? Mau. Maka kita harus membiasakan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Apa yang kita ucapkan harus jujur. Maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kan masuk surga? Mau. Maka kita harus selalu jujur. Orang yang selalu jujur akan membawa kepada kebaikan. Salah satunya kebaikan itu adalah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jujur itu kunci kesuksesan. Seperti di gambar. Nah, mau jadi orang yang sukses? Mau, maka harus jujur. Karena jujur adalah kunci kesuksesan. Orang yang jujur hidupnya akan pasti sukses dan bahagia. Nah, jadi kalau kamu ingin menjadi orang sukses nantinya, maka kamu harus membiasakan jujur. Jujur dalam ngomong, jujur dalam berbicara, jujur dalam berbuat, mengatakan sesuatu itu dengan sebenarnya, maka kamu akan menjadi orang yang sukses seperti di gambar nantinya. Mudah-mudahan kalau kamu jujur, mudah-mudahan kamu bisa ya berperilaku jujur. Kalau kamu jujur sejak kecil, nanti kamu besar terbiasa kejujurannya, kemudian kamu akan cepat dapat meraih kesuksesan seperti di gambar. Nah, orang yang pembohong atau pendusta itu hidupnya akan hancur dan menderita. Nah, jadi kalau kita berbohong, hidup kita akan hancur, menderita seperti di gambar. Lihat, sedih, stres, tidak menjadi orang sukses, gagal. Maka inilah akibat dari pendusta, pembohong. Maka kita jauhi sifat
pendusta, atau pembohong. Jadi kita harus hindari sifat pembohong ini supaya kita terhindar dari menderita, hancur hidup kita karena gara-gara berbohong. Tidak mau kan seperti ini? Tidak mau. Maka kita hindari sifat bohong ini. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun kita harus bersikap jujur. Kejujuran harus menjadi bagian dari semua aktivitas yang kita jalani. Karena kejujuran merupakan sumber segala kebaikan. Sedangkan berbohong adalah dosa dan sumber bencana besar bagi pelakunya. Nah, ada apa ini seperti di gambar? Ini orang-orang melompat ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian ini lidahnya digunting. Kenapa ini? Iya, ini adalah akibat orang yang pembohong akan dimasukkan ke dalam neraka. Waduh. Ngeri, takut kan? Orang yang pembohong itu akan masuk ke dalam neraka, kemudian lidahnya nanti akan dipotong oleh Allah. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa yang mau lidahnya dipotong? Tidak ada yang mau kan? Maka jangan berbohong. Jangan pendusta. Karena apa? Karena orang yang selalu berbohong dan pendusta, nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka, kemudian lidahnya akan dipotong. Takut kan? Maka kamu harus hindari berbohong dan pendusta. Jauhi, tidak boleh berbohong, tidak boleh pendusta. Harus diganti dengan selalu jujur, supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka. Nah, siswa, pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Ya atau tidak? 2. Aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Ya atau tidak? 3. Aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ya atau tidak? 4. Aku akan minta maaf jika berbuat salah. Ya atau tidak? 5. Orang yang jujur akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan dimanapun kita berada, dan minta maaf jika berbuat salah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.